Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 16 April, judulnya Pandanglah Dia. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Petrus 5 ayat 5. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Bandingkan Yesus dengan 12 pengikutnya yang ingin menjadi yang pertama dan terpenting dalam kerajaan Allah. Yesus adalah contoh paling sempurna dari kerendahan hati, sama sekali tanpa kesombongan. Yesus berkata di dalam Lukas 22 ayat 27, "Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Setiap hari, Yesus membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Yesus dipenuhi dengan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang. Mereka sama seperti domba tanpa gembala. Yesus tahu bahwa orang-orang membutuhkannya lebih dari apapun dalam hidup. Untuk membantu manusia memahami kasih dan belas kasihannya, Yesus meninggalkan surga untuk mati bagi orang berdosa. Yesus berkehendak kita menerima undangannya untuk menjalin hubungan dengannya. Yesus telah melakukan segalanya. Dia menanggung segalanya. Ketika kita berhenti sejenak dan memandang Yesus dengan kesungguhan dan tulus, kita menyadari betapa diri kita najis dan kotor. Kita sangat membutuhkan Yesus dalam hidup kita saat ini. Ketika kita memandang kepada Yesus, segala hal, terutama diri kita sendiri dan anggapan kita akan kehebatan diri, menjadi sangat tidak berarti. Siapa Yesus itu, apa yang telah Dia lakukan, dan betapa besar kasih-Nya kepada ciptaannya menjadi pusat segalanya. Diri kita pasti akan lenyap saat kita memandang Yesus. Yesus, betapa indah dan dahsyat nama itu. Yesus adalah lambang sejati dari kerendahan hati, tidak memiliki kesombongan di dalam hatinya. Ketika hati kita terbuka dan belajar tentang Yesus, ketika kita memahami apa yang telah Yesus lakukan bagi kita, dan ketika firman kehidupannya meresap ke dalam pikiran kita, kita akan menyadari betapa sombong dan celakanya diri kita sebenarnya. Jika para muridnya sendiri yang hidup bersama dan belajar langsung darinya masih bergumul dengan kesombongan, maka kita tidak dapat menipu diri. Kita tidak berbeda dengan para murid. Kita dapat bertumbuh dalam hubungan kita dengan Yesus ketika kita mengosongkan hati kita dari segala kesombongan, hidup dalam kerendahan hati. Berikut ini kutipan Roh Nubuat disadur dari God's Amazing Grace halaman 259 dan Our High Calling halaman 29. Banyak orang lemah secara rohani karena terlalu fokus pada diri sendiri, bukan pada Kristus. Saat kita terus membicarakan kelemahan diri sendiri, sebenarnya kita tidak menghormati Tuhan. Lebih baik kita mengalihkan pandangan kepada Yesus. Dengan begitu, setiap hari kita akan semakin berubah menjadi seperti Dia, lebih kuat, lebih siap, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita hidup dekat dengan Kristus, kita akan dikuatkan oleh kuat kuasa-Nya. Saat pencobaan datang, dan itu pasti datang,
Saat hidup terasa berat, membingungkan, dan diri hampir menyerah, ingatlah kembali terang yang pernah Tuhan tunjukkan kepadamu dan arahkan pandanganmu ke terang Tuhan. Maka kegelapan yang menutupi hidupmu akan hilang karena terang kemuliaan Tuhan. Saat dosa terasa akan menguasai hati, saat rasa bersalah menekan, dan saat iman mulai goyah, datanglah kepada Yesus. Kasih karunia-Nya cukup untuk mengalahkan dosa. Yesus mau mengampuni dan mengembalikan sukacita kita. Tuhan sudah melakukan begitu banyak supaya kita bisa benar-benar merdeka di dalam Kristus, yaitu bebas dari kebiasaan buruk dan kecenderungan dosa. Mungkin kita pernah melihat orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan kasih Tuhan, lalu jadi kecewa. Tapi jangan jadikan manusia sebagai patokan. Alihkan pandanganmu kepada satu-satunya teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Saat kita terus memandang kepada Yesus, hidup kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengannya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.